pagi, Ibu Bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dengan renungan pagi dari GKI Banjarbaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa dalam Yesus Kristus, kiranya kebaikan-Mu terus melawat kami, dan di pagi ini lawatlah kami dalam kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin. Sesuai dengan panduan Almanak Nas Gereja Kalimantan Panglis, bagian firman Tuhan untuk kita pagi hari ini, yaitu Rabu tanggal 3 Maret tahun 2021. Bagian firman Tuhan yaitu dari Yeremia pasal 30. Yeremia pasal 30 ayat 12 sampai 22. Yeremia 30 ayat 12 sampai 22, demikian firman Tuhan. Janji pemulihan Israel. Sungguh, beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan, tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisu, kesembuhan tidak ada bagimu, semua kekasihmu melupakan engkau. Mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu? Sangat payah, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub, dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan menderita. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur dalam hidup ini. Di tengah-tengah pandemi yang mendera kita, COVID-19, kita masih diberi kekuatan kesehatan. Segala usaha dan pekerjaan kita mungkin tetap bisa berhasil, yang menunjang kehidupan kita. Tapi sebagai orang-orang percaya, yang kita syukuri bukan sebatas hal-hal yang sifatnya lahiriah, tapi yang lebih utama adalah karena kita boleh menerima anugerah hidup kekal yang
disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus lewat karyanya, kematian dan kebangkitannya, yang membuat kita mendapat jalan untuk diselamatkan, diampuni dosa-dosa kita. Dalam bagian nas yang telah kita bacakan tadi, Nabi Yeremia menyampaikan nubuatannya bahwa Allah adalah Allah yang menghukum orang-orang berdosa, termasuk umat Israel. Tapi serentak dengan itu, Allah adalah Allah yang mengasihi umatnya, yang dengan caranya sendiri Allah akan memulihkan, Allah akan mengembalikan mereka kepada damai sejahtera. Dalam konteks nas kita, Allah akan memulihkan mereka yang awalnya terbuang kembali ke tanah air mereka, kembali ke Israel, kembali ke Yehuda. Dalam ayat 19 tadi dikatakan, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Ini sangat jelas keberpihakan Allah Israel yang menyelamatkan umatnya yang terpuruk, yang jatuh dalam dosa, tapi diampuni dan dimaafkan, dibimbing kepada kebenaran. Sehingga respon umat adalah, dalam ayat 19 dikatakan, nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Saudara yang kasih, ini memperlihatkan kepada kita bahwa umat Tuhan yang telah diselamatkan tadi adalah umat Tuhan yang bersyukur. Sehingga perenungan di pagi ini saya memberi judul yaitu hidup yang bersyukur. Saudara, kita adalah umat Tuhan dan kita patut mensyukuri bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Dan Tuhan juga hadir dalam kehidupan kita, menopang, menguatkan kita, melindungi kita dari sakit penyakit atau menyembuhkan, memulihkan kita. Tuhan juga memberkati usaha dan pekerjaan kita, atau Tuhan membuat kita menjadi bangkit, menjadi kuat ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kita seharusnya mendorong kita menjadi pribadi yang bersyukur, hidup yang bersyukur. Hidup yang bersyukur adalah hidup di mana kita berusaha menjalani kehidupan ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan dalam pergaulan kita dengan sesama, hidup yang bersyukur berarti kita menghormati, mencintai, mengasihi sesama kita. Kita tidak menciptakan kebencian, permusuhan ya sesama kita. Dalam dunia kerja, hidup yang bersyukur adalah kita bekerja dengan baik. Kita tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan kita untuk kepentingan diri kita sendiri. Hidup yang bersyukur dalam rumah tangga berarti kita merawat rumah tangga kita, mencintai keluarga kita, menghormati, menghargai mereka sebagai bagian dari keluarga kita. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membangun sikap hidup, yaitu hidup yang bersyukur atas segala apa yang Tuhan buat. Istimewa karena Tuhan telah membuat kita diselamatkan, itu atas karya Kristus. Sehingga kita diselamatkan di bumi ini, dan kita juga diselamatkan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Marilah kita menjadi hidup yang bersyukur dengan kata dan perbuatan kita. Amin. Untuk firman Tuhan kita bersatu dalam doa. Bapa dan Yesus Kristus, Bapa yang baik, kiranya Engkau membimbing, menuntun kami menjadi pribadi yang selalu bersyukur, karena Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu menopang, menguatkan, dan menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami menjadi hidup yang bersyukur. Amin.